Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah berjumpa lagi di layar YouTube masing-masing. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran bagian yang kedua. Kemarin sudah kita bahas bagian yang pertama, itu dua kitab yang sudah Bapak sampaikan, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa, diawali dengan umul kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, langsung saja ke materi. Ya, yang selanjutnya kitab Injil. Nah, kitab ini diturunkan pada abad ke-1 Masehi dan ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem, ya, di Palestina. Dan pada awalnya kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani. Ini menjadi kitab pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dan Nabi Isa ini diutus untuk bangsa Bani Israel, sama dengan sebelum-sebelumnya ke Nabi Musa, Nabi Daud itu diutus untuk kaum Bani Israel. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam, ya, diutus untuk Bani Israel. Kemudian dalam surat Maryam ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam firman Allah dalam surat Maryam ini ayat 30 ini, di sini Nabi Isa berkata bahwa beliau adalah hamba Allah dan diberi kitab Injil. Dan dia juga menyampaikan bahwa beliau adalah seorang nabi, ya. Kalau di agama selain Islam, ya, Kristen, Katolik, itu Nabi Isa bagi mereka adalah seorang Tuhan, ya. Mereka biasa menyebut Yesus. Nah, tapi kalau dalam ajaran kita, ya, Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Nah, secara umum kitab Injil ini berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti biasa kalau umat-umat terdahulu itu, kalau nabinya sudah meninggal dunia, kemudian semakin jauh, ya, jaraknya dari nabi, jarak waktunya, mungkin misal Nabi Ibrahim wafat tahun sekian, ntar berapa ratus tahun kemudian para pengikutnya itu sudah menyeleweng, ya. Ada yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Maka kemudian ketika turun nabi yang baru itu, tugasnya adalah memerintahkan untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Nah, ini jadi dalam kitab Injil ini membenarkan bahwa kitab Taurat itu ada. Kemudian ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini jadi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada masa Nabi Isa, hukum dalam kitab Taurat itu dihapus. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan ini di samping dijelaskan di kitab Injil, di kitab Taurat juga dijelaskan bahwa nanti akan ada datang seorang nabi, ya, nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi. Di situ dijelaskan ciri-cirinya seperti apa, kemudian namanya juga disebutkan di kitab Taurat dan Injil. Tetapi orang-orang Yahudi yang belajar kitab Taurat itu mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka sombong. Jadi nabi-nabi terdahulu, ya, kebanyakan itu dari Bani Israel dan diutus untuk mereka. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel.
Sehingga ketika ada nabi baru yang ternyata bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, mereka akhirnya mengingkari, ya, karena kesombongan mereka. Sebenarnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, tapi mereka terlalu sombong untuk atau terlalu gengsi untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, jadi mereka tidak mau beriman kepada nabi yang terakhir. Ya. Ini orang Yahudi, jadi gengsi atau sombong, ya, tidak mau mengakui atau menerima Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Selanjutnya Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 611 sampai 632. Nah, kitab Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab ini sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalam surat Al-Imran ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jadi Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Selanjutnya, secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu tentang akidah atau keyakinan. Ini berhubungan dengan iman, ya. Jadi kita harus punya akidah, harus punya keyakinan. Dan keyakinan harus benar-benar yakin, tidak boleh ragu. Misalnya, iman kepada Allah. Kita meyakini bahwa Allah itu ada dan kita beriman bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu namanya iman, ya. Kita yakin bahwa malaikat Allah itu ada. Itu namanya iman, akidah. Dan ini tidak boleh ragu, harus yakin. Kemudian kedua, akhlak, budi pekerti. Jadi Al-Quran juga berisi tentang akhlak dan budi pekerti. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia untuk seluruh umat manusia adalah sebagai penyempurna akhlak. Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka dari itu kita harus bertoleransi kepada teman-teman kita yang tidak beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya. Karena ternyata Nabi Muhammad itu diutus tidak untuk mengislamkan seluruh dunia, tetapi tugasnya adalah menyempurnakan akhlak. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak dan juga tidak boleh mengolok-olok agama lain atau mengolok-olok sesembahan agama lain. Ya, pokoknya lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, seperti itu, ya. Dan jangan juga mencampur adukan akidah, ya. Jadi kita harus tetap dengan akidah kita, yaitu Tuhan kita Allah, ya. Kemudian pokoknya rukun iman yang 6 itu kalian harus pegang erat-erat, jangan sampai ragu. Kemudian ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara hubungan kita dengan Allah, ya. Kita menyembah Allah bagaimana? Sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Kemudian yang keempat, muamalah. Ini berkaitan dengan tata cara hubungan sesama manusia. Jadi dalam Al-Quran juga diatur bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, ya, dengan yang Islam bagaimana, dengan yang non-Islam bagaimana, itu diatur dalam Al-Quran. Kemudian tarikh atau sejarah. Jadi sejarah umat terdahulu juga ada yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, kitab Allah sebagai petunjuk manusia. Jadi manusia itu hidup di bumi adalah sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, dan juga tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi tugas kita adalah untuk menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, kita umat manusia membutuhkan kitab suci firman Allah sebagai petunjuk, ya, melalui para nabi, dan para nabi menyampaikan kepada
umatnya. Nah, seandainya Allah menurunkan manusia di bumi kemudian tidak ada aturan, ya yang terjadi kehancuran ya, karena tidak ada aturan. Al-Quran sebagai kitab suci kita itu terjamin kemurniannya, ya, dijaga kemurniannya. Artinya Al-Quran tidak bisa dirubah isinya, mau itu satu huruf, ya, mau itu satu ayat, ya, itu tidak bakal bisa dirubah sampai hari kiamat. Itu dijaga Al-Quran oleh Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Biar Al-Quran itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambahkan maupun dikurangi, yaitu melalui perantara para hafiz Quran. Ketika ada seseorang menghapus satu ayat aja atau satu huruf aja, itu akan ketahuan. Kenapa? Ketika dibacakan kok itu satu huruf hilang atau diganti. Nah, itu paling yang hafal Al-Quran, hafiz Quran itu akan tahu ini hurufnya salah. Ini hebatnya Quran ya, berbeda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain mungkin beda negara, beda bahasa. Ya, jadi nggak mungkin dihafal ya. Misal di sini bahasa Indonesia, ntar di Inggris bahasa Inggris, di Arab bahasa Arab. Nah, itu di kitab suci lain ya. Kalau kitab suci kita satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Makanya terjaga kemurniannya. Selanjutnya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekitar 23 tahun. Ini cukup lama ya. Jadi tidak langsung satu kitab, tapi berangsur-angsur sesuai dengan kondisi masyarakat umat Islam dan juga kafir Quraisy ya pada waktu itu. Misalnya ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, ketika itu Nabi Muhammad sedang bertahanus atau bertafakur di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril dan tiba-tiba mengucapkan Iqra, artinya bacalah. Nah, karena Al-Quran itu, karena Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, maka beliau bilang, Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Nah, sampai 3 kali, akhirnya Jibril meneruskan sampai ayat kelima ya, Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi kalau ada orang yang menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, itu tidak mungkin ya, karena Nabi sendiri itu adalah seorang yang ummi, artinya beliau tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kan tidak mungkin ya, orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bikin buku kan nggak mungkin ya, apalagi kitab suci Al-Quran yang sangat tebal sekali ya, dan jadi pedoman umat Islam miliaran ya, umat Islam di dunia. Itu nggak mungkin kalau yang bikin Nabi Muhammad, itu langsung dari Allah ya. Kemudian jumlah suratnya ada 114 surat. Nah, kemudian suratnya, nama suratnya itu ketika diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah namanya surat Makkiyah, diambil dari kata Makkah ya. Kemudian surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut Madaniyah, diambil dari kata Madinah, kota Madinah. Nah, kita umat Islam ya, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjadikan Al-Quran itu pedoman kita ya. Jangan sampai kita mempermainkan Al-Quran ya. Ketika Al-Quran dibaca, walaupun kita mungkin tidak lancar bacanya, dengarkan bacaan Al-Quran tersebut ya. Itu sebagai tanda bahwa kita menghormati kitab suci kita, tanda bahwa kita mencintai Al-Quran. Ketika dibaca, kita mendengarkan, dan sebisa mungkin ya baca Al-Quran setiap hari, boleh 1 halaman, 2 halaman ya, syukur-syukur bisa 1 juz seharinya. Kemudian wahyu Allah tidak hanya berbentuk kitab ya, ada juga yang berbentuk suhuf. Nah, suhuf ini berupa lembaran ya, bedanya dengan Al-Quran. Kalau suhuf lembaran, kalau kitab itu berbentuk buku ya, ini bedanya. Kemudian dalam surat Al-A'la ayat 18-19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, kitab di sini suhuf ya. Itu berupa lembaran-lembaran. Kemudian Nabi dan Rasul penerima suhuf, Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf, Nabi Ibrahim 10 suhuf. Nah, persamaannya suhuf dengan dengan kitab adalah sama-sama firman Allah. Bedanya pertama, kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Ya. Sampai di sini, mungkin jika ada pertanyaan boleh diajukan melalui Japri WA atau di WA Group, boleh ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran PA ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.